Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Namun untuk Xiaoyu dan Dong Sue, keduanya mengerutkan alisnya setelah mendengar kata-kata Kyuzu. Bahkan kegelisahan dan rasa takut muncul di wajah mereka. Ini karena, bakat Wu Qing itu terlalu menakutkan. Lagi dan lagi, dia terus melampaui imajinasi mereka. Bahkan saat ini, mereka hampir bisa memastikan bahwa dia memang jenius sejati. Mereka sudah jelas memiliki kesempatan untuk berteman dengan orang jenius semacam itu, tetapi mereka malah tidak melakukannya. Malahan sebaliknya, karena tujuan mereka untuk mendapatkan harta dengan egois, mereka tidak bisa lagi berhubungan baik sebagai hasil dari tindakan mereka sendiri. Mereka akhirnya merasakan penyesalan, dan juga ketakutan. Untuk penyesalan, mereka seharusnya tidak memperlakukan Chu Feng hingga sedemikian rupa, karena sejumlah kecil manfaat setelahnya. Mereka juga telah menyia-nyiakan kesempatan untuk berteman dengannya, dan melewatkan kesempatan untuk menjadi kenalan yang baik dengan seorang jenius yang langka. Dan untuk ketakutan, setelah melihat cara Chu Feng menangani masalah, mereka merasa takut. Jika Chu Feng benar-benar berkembang dan menyimpan dendam masa lalu karena tindakan mereka sebelumnya, maka bencana akan menyerang mereka cepat atau lambat. Pada saat itu, Dong Sue dan Xiaoyu tidak bisa saling menatap. Mata mereka berdua dibanjiri dengan penyesalan yang kuat, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, mereka hanya bisa dengan ringan menghela nafas, dan menanggung konsekuensi atas tindakan mereka. Di saat orang banyak memandang Chu Feng dalam cahaya baru, serta rasa kagum dengan kekuatan bertarungnya yang kuat dan serangan yang mendalam, sementara mereka hanya bisa berseru tanpa akhir. Kembali ke pertarungan, dahi Zhan Feng mulai keringatan karena ditekan oleh Chu Feng. Dia terengah-engah karena udara, dan sepertinya dia tidak lagi bisa menopang dirinya sendiri. Dan di dalam situasi seperti ini, dia juga tidak tahan lagi. Mengabaikan rasa malu dari wajahnya, dia segera menoleh ke belakang, dan berteriak keras ke arah Ye Fei dan Murong Wan. Kalian berdua, mau berapa lama kalian akan terus menonton? Anak ini telah mendapatkan sesuatu yang hebat di tempat ini. Kekuatannya juga sangat aneh dan tidak normal. Jika kalian tidak melakukan apa-apa dan hanya terus menonton di samping, setelah dia mengalahkan aku, orang-orang yang akan dikalahkan berikutnya adalah kalian berdua. Teriak Zhan Feng. Mendengar kata-kata itu, Murong Wan dan Ye Fei saling memandang. Dan setelah berkomunikasi dengan ekspresi di mata mereka, mereka membalik telapak tangan mereka, dan keduanya mengeluarkan persenjataan kerajaan tidak lengkap mereka, kemudian menerkam ke arah Chu Feng. Pada awalnya mereka benar-benar tidak ingin melakukan apa-apa sambil menuai panen, dan setelah Zhan Feng mengalahkan Chu Feng, mereka akan pergi dan mengumpulkan semua manfaat dari kuil reproduksi ini. Tetapi mereka tidak berharap bahwa Chu Feng ternyata telah mencapai tingkat kekuatan hingga sedemikian rupa. Ketika hal-hal seperti ini terus berkembang hingga kepada mereka saat ini, mereka memang tidak bisa lagi berdiri sambil menonton. Mereka harus segera memulai dan mengakhiri pertarungan ini. Karena jika tidak, pasti akan ada pergeseran kekuatan. Wush wush. Bang bang bang. Setelah Ye Fei memasuki lingkaran pertempuran, dia mulai melemparkan serangan sengit ke arah Chu Feng. Longsword merah muda di tangannya, itu juga merupakan royal armament yang tidak lengkap. Maka dari itu, kekuatannya juga sama kuatnya. Adapun dengan Murong Wan, royal armament yang tidak lengkap miliknya, dan itu juga agak istimewa. Itu bukan dalam bentuk senjata, tetapi berbentuk sitar. Sitar itu memiliki warna zamrud, dan seolah-olah itu ditempa oleh batu giok khusus. Mengitari sitar itu adalah cahaya yang menyilaukan, dan sitar itu melayang di udara, lalu berbaring datar di depan Murong Wan. Ketika dia memetik senar sitar, apa yang datang dari sitar itu adalah suara merdu dan menyenangkan. Namun yang muncul bersama-sama dengan suara itu adalah balok-balok hijau gelap dari berbagai bentuk. Balok hijau tua itu bisa berubah menjadi bilah tajam, dan menjadi baut kilat. Bukan saja mereka tampak aneh,
tapi mereka juga mengandung kekuatan yang mengerikan. Jika Chu Feng diserang oleh mereka, bahkan jika dia tetap hidup, maka dia pasti akan lumpuh. Ketika Ye Fei dan Mu Rongwan bergabung dalam pertarungan, harus dikatakan bahwa Chu Feng merasakan tekanan yang besar. Karena bagaimanapun juga, kedua gadis itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sama sekali tidak ada masalah bagi Chu Feng jika melawan mereka satu persatu, tetapi jika dia bertarung melawan mereka semua seorang diri, maka pasti akan ada tekanan. Namun karena sudah demikian, Chu Feng belum memasuki kondisi yang tidak menguntungkan. Dengan teknik pedang menandai naga yang mendalam, Chu Feng membawa pertahanan dengan serangannya. Setelah mengalami tekanan awal, dia secara bertahap mulai terbiasa dengan ritmenya. Dengan berani dia memperkuat serangannya, dan saat bertarung melawan 3 orang sendirian, dia secara tak terduga benar-benar superior. Oh surga, pria bernama Wu Qing itu terlalu menakutkan. Dengan kekuatannya sendiri, dia bisa menekan 3 jenius puncak kepulauan eksekusi immortal aku. Ucap para anak buahnya. Melihat kombinasi Zhan Feng, Ye Fei, dan Mu Rongwan masih belum bisa mengalahkan Chu Feng, 3 orang di peringkat 4 Martial Lord dari Kepulauan Eksekusi Immortal yang mengamati di samping dibuat tercengang, dan mereka benar-benar sangat terkejut. Sebagai orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Abadi, mereka juga dilahirkan sebagai jenius. Namun dengan demikian, mereka sangat tahu orang macam apa seperti Ye Fei, Mu Rongwan, dan Zhan Feng itu. Mereka semua benar-benar jenius. Mereka adalah para pemuda terkuat, yang berada di bawah usia 30 tahun di seluruh Kepulauan Eksekusi Immortal. Namun orang-orang yang luar biasa seperti mereka, saat ini ditekan ke tingkat seperti itu oleh peringkat 3 Martial Lord. Maka dari itu, bagaimana mungkin mereka tidak terpana? Jika mereka tidak menyaksikan peristiwa semacam itu secara pribadi, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ini pasti karena kekuatan yang telah diberikan kuil reproduksi padanya. Karena kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang bisa menekan ketiganya dengan kekuatan Martial Lord peringkat 3, ucap para bawahan. Pada kenyataannya, mereka tidak mau mempercayai kebenaran ini, dan bahkan setelah secara pribadi melihatnya. Adapun apakah kekuatan Chu Feng adalah asli atau tidak, mungkin hanya Ye Fei, Mu Rongwan, dan Zhan Feng sajalah yang tahu. Karena jika ada yang mengatakan kalau Chu Feng merasakan tekanan saat berperang melawan mereka bertiga, maka dengan sebaliknya, mereka bertiga justru lebih merasakan tekanan yang lebih besar untuk melawan Chu Feng saja. Pada saat ini, wajah menawan Ye Fei penuh dengan keseriusan. Dia yang sangat sulit untuk dikalahkan oleh mereka yang berada di dunia yang sama, terlepas dari kekuatannya, dia tidak berani menjadi sedikit tidak berhati-hati, dan harus mengerahkan kekuatan penuhnya. Adapun Mu Rongwan, dia mengerutkan bibirnya, dan wajahnya yang murni telah dipenuhi dengan penderitaan yang pahit. Meskipun dia memegang persenjataan kerajaan yang tidak lengkap, dan melemparkan serangan ke arah Chu Feng dari kejauhan, tapi sayangnya dia masih tidak bisa menekan Chu Feng. Tidak hanya serangannya dibubarkan oleh Chu Feng lagi dan lagi, dia bahkan kadang-kadang akan menembakkan serangan kejutan padanya, dan hampir menyebabkan cedera padanya. Sebelumnya, ketika dia melihat pertukaran pukulan antara Zhan Feng dan Chu Feng, meskipun sudah menemukan kekuatan Chu Feng, tapi bagaimanapun juga dia hanyalah penonton. Berbeda untuk saat ini, dia berada dalam situasi yang sebelumnya telah dia amati. Baru sekarang dia benar-benar mengalami betapa menakutkannya melawan Chu Feng. Untungnya saat ini 3 melawan 1. Karena kalau tidak, dia pasti akan dikalahkan. Adapun dengan Chu Feng, meskipun dia telah mengambil keuntungan, dia tidak berani memiliki jejak kecerobohan sedikit pun. Justru sebaliknya, ada sedikit kekhawatiran yang tidak terdeteksi. Meskipun jika dia terus seperti ini, dia tidak akan kesulitan untuk mengalahkan mereka bertiga, karena Chu Feng tahu kalau mereka semua memiliki kartu trufnya masing-masing. Mereka tidak lain adalah keterampilan bela diri Mortal Tabu, yang Chu Feng telah secara pribadi menyaksikan Ye Fei menggunakannya pada saat itu.
Kekuatan keterampilan bela diri mortal tabu benar-benar melebihi imajinasi seseorang. Selain itu, jika Ye Fei saja memiliki keterampilan bela diri seperti itu, ia percaya bahwa Mu Rongwan dan Zhan Feng juga memahami keterampilan bela diri yang sama. Apalagi, itu jika dilihat dari status mereka. Jika salah satu dari mereka menggunakan keterampilan bela diri terlarang, maka Chu Feng dengan pedang penandaan naganya, itu sudah jelas tidak akan bisa bertahan melawannya. Namun meski begitu, Chu Feng tidak takut sedikitpun. Karena bagaimanapun juga, dia masih mengendalikan 3 keterampilan rahasia tertinggi. Mereka semua menjadi lebih kuat, itu seiring dengan si penggunanya yang menjadi lebih kuat. Jika si pengguna jauh lebih kuat, maka kekuatan mereka akan sangat berbeda juga. Jadi, itulah sebabnya Chu Feng berani menjadi begitu sombong. Itu dikarenakan sejak awalnya, dia sudah menyiapkan kartu truf untuk setiap pembalasan. Zhan Feng, Mu Rongwan, kita tidak bisa terus membuang-buang kekuatan kita untuk melawannya. Kami bertiga akan menggunakan keterampilan bela diri terlarang pada saat yang sama, itu untuk menghilangkan penyakit ini dari mata kita, ucap Ye Fei. Memang seperti yang sudah Chu Feng prediksikan, Ye Fei akhirnya berbicara dan mengungkapkan rencana itu. Kamu benar, ayo kita serang bersama-sama. Jangan sembunyikan kartu truf lagi. Di saat seperti ini, jika kita tidak bekerja bersama dan tetap egois, kita akan membiarkan bocah ini mengambil begitu banyak hal tanpa bayaran. Karena saat ini di depan kita, itu ada ribuan tanda bela diri. Jika kita mengumpulkannya, mungkin kita bisa menukarnya dengan keterampilan bela diri tabu bumi yang legendaris dari Misty Peak. Apakah kalian mau kehilangan kesempatan itu? Zhan Feng juga berbicara dan menyetujuinya. Kata-katanya juga membuat Chu Feng mengerti, mengapa mereka hanya berencana untuk menggunakan keterampilan bela diri mortal tabu saat ini juga, itu setelah mengulur pertarungan begitu lama. Meskipun mereka berada di sisi yang sama di depan musuh, tapi hubungan interpersonal mereka juga tidaklah damai. Seseorang bahkan bisa mengatakan bahwa, mereka sebenarnya juga bermusuhan satu sama lain. Lagi pula, di samping status mereka sebagai jenius paling baik dari Kepulauan Eksekusi Immortal, mereka selalu berkompetisi di segala bidang. Jadi mau tidak mau, mereka adalah musuh bawaan satu sama lain. Meskipun keterampilan bela diri mortal tabu sangat kuat, tapi serangan balik yang besar akan selalu terjadi setelah menggunakannya. Jadi mereka terus menunda penggunaannya, karena mereka tidak ingin kehilangan kemampuan untuk bertarung satu sama lain, itu hanya untuk harta tersebut setelah mengalahkan Chu Feng dengan keterampilan bela diri mortal tabu. Itulah sebabnya, mengapa Ye Fei sejak awal menyarankan mereka bertiga, untuk menggunakan keterampilan bela diri mortal tabu pada saat yang sama. Chu Feng juga tahu, mengapa Zhan Feng dan Mu Rongwan belum menggunakannya. Baiklah, kita serang bersama-sama. Siapapun yang tidak melakukannya, aku akan meminta kakak aku yang ganas itu untuk memberi orang itu pelajaran setelah meninggalkan tempat ini. Pada saat itu, Mu Rongwan juga berbicara. Ketika dia melakukannya, dia sudah memulainya. Tangan kirinya memetik sitar, dan tangan kanannya menggunakan teknik tangan. Setelah itu, kekuatan tanpa batas bersatu terus-menerus di tubuhnya. Auranya mulai naik dengan cepat, dan sudah jauh mendekati ranah martial lord peringkat 6. Pada saat yang sama, mata Ye Fei dan Zhan Feng juga telah berubah. Mengepalkan pedang di tangan kanan mereka, mereka menggunakan teknik tangan dengan tangan kiri. Seiring dengan kesempatan yang terjadi pada Mu Rongwan, aura yang kuat mulai bergabung ke tubuh mereka juga. Lapisan demi lapisan cahaya samar mulai berputar di sekitar tubuh mereka. Pada saat itu juga, kekuatan Ye Fei dan Zhan Feng mulai melambung dengan sangat cepat. Selain itu, mereka juga menjadi semakin kuat. Pada akhirnya mereka juga sama dengan Mu Rongwan, dan mereka telah mendekati ranah martial lord peringkat 6. Tabu mortal, dorong pedang ilusi. Tiba-tiba saja Ye Fei berteriak dengan eksplosif. Segera setelah itu, pedang panjang merah muda di tangannya bertepikan cahaya. Dia mendorongnya ke arah Chu Feng dengan tiba-tiba, dan dengan ledakan,
cahaya putih besar yang tak tertandingi itu melesat, dan terbang langsung ke arah Chu Feng. Cahaya putih tak terbatas itu berisi kekuatan yang fatal bagi Chu Feng. Meskipun saat ini kondisinya hanya cahaya putih, tapi Chu Feng tahu bahwa itu benar-benar pedang cahaya raksasa. Pada saat itu, Ya Fei menggunakan teknik ini untuk mengalahkan Yan Ruyu. Tabu mortal, dorongan pedang ilusi. Pada saat yang sama, Mu Rongwan dan Zhan Feng juga berteriak secara bersamaan. Demikian pula cahaya putih keluar dari persenjataan kerajaan tidak lengkap mereka, itu saat mereka menggunakan keterampilan bela diri mortal tabu yang sama dengan Ya Fei. Keahlian bela diri mortal tabu mereka, dari awal pembentukan hingga peluncurannya, itu hanya terjadi dalam sekejap. Namun terlepas dari semua itu, Chu Feng masih bisa melihat mereka dengan sangat jelas. Jadi pada saat itu juga, Chu Feng sudah membuat persiapan untuk mereka. Di salah satu tangannya, dia memegang pedang penandaan naga dengan erat. Bahkan dengan kekuatan marsial tingkat raja yang terkandung dalam persenjataan kerajaan yang tidak lengkap, dia menggunakannya untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya. Dan dengan tangan satunya lagi, dia melakukan 3 pukulan telapak tangan berturut-turut. Mengaum. Ketika 3 serangan telapak tangannya muncul, seketika saja 3 harimau putih besar melompat keluar. Meskipun bentuk mereka buram, tapi raungan mereka benar-benar memekakkan telinga. Dan yang lebih mengerikannya lagi, mungkin itu menunjukkan bahwa mereka adalah keterampilan rahasia tertinggi, yaitu teknik pembantaian harimau putih. Teknik pembantaian harimau putih tidak ada bandingannya dalam hal serangan, dan bahkan tak terbendung oleh siapapun. Jadi, ketika 3 teknik pembantaian harimau putih menyerang, jangankan para pengamat, bahkan ekspresi Ya Fei dan yang lainnya yang menggunakan keterampilan bela diri mortal tabu berubah jelek. Itu adalah keterampilan rahasia. Teriak mereka bertiga karena kaget. Karena mereka bertiga bukan idiot, jadi mereka langsung memutuskan bahwa serangan yang dikirim Chu Feng ini, itu bukanlah keterampilan bela diri yang normal. Karena dari pengetahuan mereka yang tersentak kaget, mereka segera menentukan bahwa itu adalah keterampilan rahasia yang legendaris. Keterampilan rahasia adalah sesuatu yang bahkan jauh lebih kuat, daripada keterampilan bela diri mortal tabu. Karena mereka tidak memilikinya, namun Chu Feng bisa melakukannya. Apalagi, dia bahkan menggunakannya secara alami. Maka dari itu, bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Namun mereka tidak putus asa. Meskipun keterampilan rahasia sangatlah kuat, mereka tahu bahwa mereka harus tumbuh bersama tuannya. Di wilayahnya saat ini, dengan kekuatan Chu Feng saat ini, kekuatan keterampilan rahasia tidak dapat benar-benar dipamerkan. Teknik itu hanya kalah dengan keterampilan bela diri mortal tabu mereka. Bang bang bang. Akhirnya, 3 ledakan yang memekakkan telinga segera terdengar, dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu seluruh istana. Meskipun istana tidak bisa dihancurkan, tapi orang-orang masih bisa mendengar suara berderit, dan gemetar pingsan. Kekuatan yang kuat itu bahkan menghancurkan udara. Setelah terpecah-pecah, udara perlahan-lahan kembali normal. Apakah teknik rahasia itu benar-benar dikalahkan? Pikir Chu Feng. Namun apa yang mengejutkan Chu Feng adalah bahwa, ini sudah jelas teknik pembantaian harimau putihnya sangatlah lemah. Bahkan sebelum keterampilan bela diri mortal tabu mereka bertabrakan, teknik Chu Feng tidak menempati sedikit pun keuntungan dan dikalahkan. Ini adalah pertama kalinya, teknik pembantaian macan putih Chu Feng dikalahkan oleh keterampilan bela diri orang lain. Itu juga telah membuktikan, betapa kuatnya keterampilan bela diri terlarang. Memang benar, mereka bukanlah sesuatu yang bisa didiskusikan pada tingkat yang sama dengan keterampilan bela diri normal. Melihat 3 tusukan pedang ilusi yang telah mendekatinya, meskipun agak terkejut, tapi Chu Feng tidak terlalu terkejut. Meskipun Illusory Sword Thrust mengalahkan teknik pembantaian harimau putihnya, tapi itu sudah mengurangi sebagian besar kekuatan Illusory Sword Thrust. Akibatnya, Thrust Sword Illusory saat ini menjadi lebih lemah dari sebelumnya, tapi Chu Feng masih memiliki teknik cadangan lain, yaitu teknik armor kura-kura hitam. Bas-bas.
Siapa yang berani ragu di saat-saat kritis seperti itu? Chu Feng hampir mengambil semua kekuatannya untuk menggunakan kekuatan penuhnya, dan mengaktifkan teknik armor kura-kura hitam. Dia tahu setelah menggunakan keterampilan bela diri Mortal Tabu, kekuatan Ye Fei dan yang lainnya akan sangat berkurang. Dan kemungkinannya mereka akan kehilangan kemampuan bertarung untuk sementara. Dan itulah yang akan menjadi kesempatannya. Jika dia tidak bisa tetap hidup sampai titik itu, maka cara apapun tidak ada gunanya. Chu Feng saat ini tidak bisa terlalu peduli. Karena teknik pembantaian harimau putihnya tidak efektif, maka dia harus memasukkan semua yang dia miliki ke dalam teknik armor kura-kura hitamnya, itu hanya untuk bertahan melawan serangan mereka. Bang! Ledakan yang memekakkan telinga dan menghancurkan segera terdengar. Seperti yang diharapkan, teras pedang ilusi mereka melanda Chu Feng. Junior Wu Qing, Chun Wu dan Qiu Zu hampir berteriak pada saat yang sama setelah melihat itu. Mereka sebagai spiritualis dunia menggunakan kekuatan spiritual mereka, hanya untuk mengamati dengan cermat pertempuran itu. Meskipun lokasi Chu Feng ditutupi oleh riak yang mengamuk, tapi mereka masih bisa merasakan bahwa dia ada di sana. Chu Feng masih ada. Itu berarti saat menghadapi situasi berbahaya seperti itu, Chu Feng tidak memilih untuk menghancurkan jimat abadi. Dia tidak memilih untuk pergi, dan benar-benar memilih untuk bertahan. Namun orang-orang harus tahu, bahwa itu adalah keterampilan bela diri Mortal Tabu. Bahkan 3 keterampilan bela diri Mortal Tabu. Hampir tidak ada yang merasa Chu Feng benar-benar bisa bertahan melawan mereka, dan tidak ada yang merasa bahwa Chu Feng bisa bertahan. Jika dia tidak memilih untuk menghancurkan talisman abadi, maka dia pasti akan mati. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.